Ya, terkabul ya. Praktek ya. Oke. Yuk. Ya, tinggal di mana? Ayo duduk. Mana? Oh iya. Oh iya, yang udah pernah kesini yang mana? Belum ada. Yang sedekah siapa? Saya. Oh iya. Tinggal di mana? Saya di Pasar Minggu, Pak Haji. Oh iya, pegang mic-nya. Pakai mic-nya. Ya, di Pasar Minggu. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya kerja, Pak Haji, di kementerian. Kerja di Kementerian. kementerian. Ya. Nah, Polhukam dulu namanya. Hah? Di Polhukam, kalau sekarang kan Polhukam. Politik, hukum, dan Ya. HAM. Oh iya. Dan keamanan, Pak Haji. Dan keamanan. Nah, sekarang mbaknya jauh-jauh dari Pasar Minggu datang ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya ingin punya rumah, Pak Haji. Pengen punya rumah. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan ke Pak Haji. Boleh. Tapi kalau Pak Haji tanya yang mana, kayaknya yang urgent itu. Boleh. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Pasar Minggu di rumah kakak saya ini. Ya, Kita sama-sama belum nikah nih, Pak Haji. sama-sama belum nikah. Ya. Mbaknya umurnya berapa? Saya 45. 45. Mbaknya 50. 50. Nah, selain tinggal di rumah kakaknya tuh isi rumahnya siapa aja? Ada ponakan-ponakan kakak saya. Oh iya, terus? Itu aja. Kucing. Kucing. Mbaknya kenapa belum nikah? Kenapa mbaknya belum punya rumah? Pasti ada sesuatu yang Allah nggak kabulin, penyebabnya apa? Jadi ada 3. Bisa gak yang 3 nggak boleh dilanggar? 1, terima dulu takdir Tuhan. Kebetulan mbaknya ditakdirin sampai hari ini belum ketemu jodohnya. 2, mbaknya nggak boleh punya sifat busuk. Hatinya nggak boleh busuk. Karena kalau hati busuk ada ayatnya di Al-Quran. Sebutin. Jadi hadisnya diingatkan oleh Nabi kita, ingat bahwa di tubuh kita itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila dia busuk, maka rusak, jelek seluruh tubuh kita. Nah, apakah dia? Hati. Nah, kenapa saya bilang mbaknya punya busuk? Karena mbaknya ada yang dari 18 tuh ada sifat jelek mbaknya. Coba. Banyak, Pak Haji. Nah, coba. Ada sifat 18, mana 5 sifat yang ada di diri mbak pribadi? Saya suka sedih, ngeluh, jengkel, suka mikir, suka komen. Nah, bisa gak tuh jangan ada lagi setelah pulang dari sini? Saya minta sama Allah bisa ya, Pak Haji. Harus bisa. Kalau enggak, mbaknya ntar sampai kapan nggak kawin-kawin? Siap. Gitu. Sampai kapan coba? Kan harus kawin. Harus berumah tangga. Harus punya. Nanti yang ngerawat kita hari tua siapa? Iya, Pak Haji. Kebetulan kita sekarang sehat. Nah, kalau kita sakit, siapa yang nungguin? Nah, mbaknya nggak boleh sifat busuk. Yang 18 tuh nggak boleh. Nah, yang terakhir, mbaknya harus nyumpahin. Jadi kalau mbaknya kesel, mbaknya harus yang diomong positif. Mbaknya kalau kesel yang diomong negatif. Akhirnya nggak hadir yang positif. Makanya saya bawel juga, Pak. Iya, nggak boleh. Coba kurang. Ngedumel, kalau kesel itu saya ngedumel di jalanan. Nggak boleh. Itu sifat busuk. Plus nyumpahinnya negatif, nggak boleh. Nah, terangin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jabarin. Ya. Saya jabarin dari yang
jelaskan Pak Haji tadi. Yang pertama, kita harus menerima takdir Allah. Artinya kita harus legowo, tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan siapapun, tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri, karena dampaknya kita pasti akan menyalahkan Allah. Allah. Pasti kalau kita tidak menerima dulu. Kalau kita menyalahkan Allah, nah itu sudah fatal. Saya boleh potong nggak? Boleh. Boleh. Mana saya ini ditinggal ayah umur 10, Pak Haji. Ya, Pas ditinggal ayah itu, ibu saya depresi. ya, Beliau suka maksa, suka nuntut kita anak-anaknya, ya, suka marah gitu. Alhasil, saya tuh ada dendam sama ibu saya ternyata. ya, Tapi alhamdulillah ketika saya ngaji, saya ketemu teman, saya ngaji, saya dibimbing sama guru saya, akhirnya saya berusaha untuk mengubah diri saya, Pak Haji. Saya mencoba perbaiki hubungan dengan ibu saya suka ngelawan sama ibu saya, Pak Haji. ya, Suka ngelawan, akhirnya saya coba untuk memperbaiki hubungan saya dengan ibu saya sampai ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Alhamdulillah saya rawat beliau sebulan. Alhamdulillah saya rawat beliau dengan kasih sayang seperti ke anak kecil, dan saya minta maaf tuh sampai saya nangis. Beliau sampai udah mama maafkan, udah nggak ada lagi, mama udah redo itu, udah gitu. Cuman kesayangnya sampai sekarang tuh kayak apa? Ini karena lu durhaka sama ibu lu gitu, Pak Haji. Saya nyalahin diri saya. Padahal kakak-kakak saya saksi kalau ibu saya bilang, udah nak, jangan minta maaf lagi sama mama, udah. Sampai mama saya teriak, udah, jangan minta maaf lagi sama mama, mama udah maafin. Ibu saya bilang gitu, Pak Haji. Cuman kesayangannya sampai sekarang masih kayak, ya kan lalu durhaka gitu. ya. Saya masih nyalahin diri saya, Pak Haji. Jadi gini, itu bisa dihapus pakai ilmunya Allah. Namanya apa? Meluluhkan hati. Jadi mbaknya kan dulu hatinya keras. Iya, Pak Haji. Nah, nanti hatinya dilembutin dengan cara sedekah senilai makanan favorit mbaknya Siap. kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Ada gak hadisnya? Bacain. Ya, saya bacakan hadisnya terkait dengan yang disampaikan Pak Haji. Hadis Nabi, apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu? Ini kan hajatnya belum terpenuhi. Nah, ini pertanyaan Nabi kan begitu Pak Haji ya. Ya, ditanya kita. Pengen kan? Hatinya keras. Pengen hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajat. Caranya apa ya? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah dia makanan dengan makananmu. Berarti makanan yang kita suka. Misalkan kita suka bakso kumis, lapangan Tenis. Blok S. Di Blok S, lapangan itu. Blok S, bakso kumis. Kita sekali makan 2 bakso. 1 berindil harganya 10.000. Kita sekali makan 2 bakso yang urat sama daging, berarti 20.000. Tambah kacang rebus 5.000. Tambah teh botol 5.000. Kok Pak Haji tahu? Itu kan makanan favorit saya. Kayak mbaknya di sana di Blok S. Nah, sambil makan, nah 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Oh, siap. Senilai itu. Sedekah segitu ya, Pak Haji. Iya. Nanti hatinya luluh, datang tuh pangeran yang masih bujangan. Amin. Saya maunya bujangan, bukan duda. Bujangan. Amin. Kenapa? Karena kalau duda udah pernah didoktrin sama istri pertama. Jadi nanti mbaknya disamain sama istrinya yang pertama. Apa-apa disamain, akhirnya kita jadi ribut. Tapi kalau bujangan masih polos, masih lugu. Jadi enak. Lanjut. Insyaallah, Ya. Pak Haji. Kalau itu kita lakukan, kata Nabi, Ulangi lagi dari awal. di atas ya. Apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah dia makanan dengan makananmu, makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu pun akan kamu dapatkan, akan terpenuhi. Itu kata
nabi seperti itu. Kalau kata Allah di surat Al-Ma'un juga ada, kita suruh memberi makan. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim. Tidak boleh menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena kita tidak pernah menganjurkan saja, tidak pernah, apalagi memberi makan. Disebut di Quran, memberi makan penting itu untuk menghapus kesalahan kita. Kenapa menghapus? Karena kata Allah itu adalah orang yang lalai. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama. Mendustakan agama bukan berarti kita menghina agama, tidak. Tapi karena itu. Karena yang tadi itu, satu, menghardik anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan. Masuk. Nah, jadi mbaknya nggak usah merah. Aduh, gue punya dosa sama mama gue. Ntar dihapus pakai itu, penebusnya itu. Ngasih makan. Kalau punya rasa itu, Apa? itu bentuk buruk sangka ke Allah ya Pak Haji. Iya, berprasangka baiklah kepadaku ayatnya. Mbaknya prasangkanya jelek ke Allah. Gitu. Karena gini mbak. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Dan gak taunya ada di Al-Quran. Suratnya bunyinya apa? Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayatnya apa artinya? Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi kita ini lagi main sinetron. Kebetulan mbaknya tuh lagi jadi actingnya mbaknya tuh. Iya, jadi mbaknya actingnya, mbaknya bahasanya nih jengkel sama mama. Jadi bawain actingnya. Jadi kalau mbaknya memang bisa bawain actingnya bagus, nanti mbaknya main lagi sinetron yang kedua, Orang yang Mulia. Amin. Tapi mbaknya kan malam di sininya, duh, kenapa ke gue ya? Kenapa kok ini ya menimpa gue ya? Nggak boleh dong, itu kan udah takdir gue kata Allah. Terima dulu. Ini kan kita kalau di Ahmad Albar lagunya dunia ini panggung sandiwara. Mbak nyanyi kan apa? Coba. Kemarin nonton Pak Haji yang lagi tanggal 3 sampai ketiduran karena lagu itu lama bener. Oh, pas nonton. Oh, dan. Ketiduran sampai denger lagu panggung sandiwara. Nonton Pak Haji. Nonton saya. Jadi intinya yang itu ya. Kan ada kata-kata peran. Setiap kita Pakai mic. masuk ke sana. Setiap kita dapat satu Mic-nya bunyi peran. gak sih? Mic-nya bunyi gak sih? Si Uje, mana Uje? Mic-nya bunyi gak? Chorus ya. Oke. Yo. Kurang dapat. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Mainkan. Iya. Ada peran wajar. Peran wajar itu ya peran biasa-biasa Biasa-biasa saja. aja. Peran membantu. Ya, bukan antagonis. Yang dasar antagonis. Kalau di sinetron namanya Toro Morgan. Oh Pak Toro. Tahu gak Toro Morgan? Tahu. Tahu? Tahu Pak. Dia tuh orang baik, tapi kalau main sinetron dia jadi antagonis. Jadi orang jahat. Jadi orang yang apalah bahasanya. Tapi kan dia bisa ngebawainnya, Iya, Pak. pialanya di mana-mana, piala citra. Ada peran waktu, coba lanjut. Ini Pak. Peran wajar. Coba. Ada peran wajar ya. Ada peran berpura-pura. Nah, perannya pura-pura. Anggap aja perannya peran pura-pura. Nah, gitu. Jadi perannya itu yang asik kan? Peran apa?
peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ada peran yang terbahak-bahak. Tapi ada juga berikutnya kata Ahmad Albar. Peran apa? Peran bercinta. Nah, ini perannya peran bercinta. Iya. Bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Ada lagi? Mengapa Lanjut. kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita? Jadi mbaknya nggak boleh larut. Nih mbaknya larut. Kata Allah nggak bisa. Ini kan di Al-Quran ayatnya bunyi apa? Permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Jadi kita ngapain serius? Kayak saya nggak pernah serius. Contoh nih mbak. Kalau mbak tahu, itu YouTube kita pernah viral. Karena kita dibilang aliran sesat. Enggak, saya santai aja. Didatengin Angkatan Darat. Didatengin Polri. Didatengin. Saya bilang, ini kan udah atas izin Allah. Akhirnya semua pada minta maaf. Betul? Ya. Polisi minta maaf. Ini Angkatan Darat minta maaf semuanya. Kakak saya polisi, Pak Haji. Hah? Kakak saya polisi. Oh polisi. Nah polisi datang kemari. Katanya ini aliran sesat. Sesat. Ini aliran sesat katanya gitu. Sesat dari mana orang ini? Ilmu kearifan lokal. Siap. Kan zaman dulu kita kecil ada yang namanya ilmu disuwuk. Iya. Jadi kalau anak kita maghrib rewel, itu neneknya atau ibunya ngeremes alat kelamin ditaruh di mukanya tuh bayi biar nggak rewel. Atau kalau anak pulang dari jalan lewat kuburan lewat pohon bambu kan rewel, itu disuwuk. Kalau di Sunda namanya dicamahan, kalau Surabaya digembokin. Viral bos, aliran sesat. Datang polisi, datang TNI Angkatan Darat, datang intelijen, datang. Mak lo goblok lo. Bukan ilmu yang sesat. Akhirnya hilang mbak. Dan sekarang yang datang jenderal. Mau jadi Kapolda datang. Pak Haji saya mau jadi Kapolda datang. Sekarang banyak yang udah pada jadi Kapolda. Subhanallah Pak. Pengen jadi Pangdam datang. Kemarin terakhir Kolonel TNI Angkatan Darat. Sebelumnya Brigjen TNI Angkatan Darat. Kemarin Letkol. Letnan Kolonel tadi nih. Jangan bos kita tuh. Bos kita di kantor kan itu semua Pak Haji. Iya, jadi saya bilang Pak, kita punya tamu dulu waktu datang pangkatnya Kapten. ya. Alhamdulillah praktek ilmu RDAY sekarang pensiun bintang 2 Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Namanya Pak Toto Nurwanto. Nah, Mbak. Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Toto Nurwanto, Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Dulu waktu datang di sini, dia paksain sedekah 12 kali gaji. Kapolda begitu. Udah beli gaji itu. Iya, jadi kalau itu, mbaknya pangkatnya apa? Sekarang pangkatnya apa? Kompol. Hah? Kompol. Kompol. Nah, sedekah 12 kali gaji, nanti naik AKBP. Sedekah 12 kali gaji lagi, nanti jadi kombes. Sedekah 12 kali gaji lagi, nanti brigjen. Wah Haji, aku kena kasus Ferdi Sambo. Pangkat lo apa? Kolonel. Alhamdulillah sekarang bintang 1. Subhanallah. Ada yang kesini Ferdi Sambo Pak Haji. Kapolres Jakarta Selatan. Ya Allah. Siapa namanya? Siapa Mbak? Dulu waktu kasus Ferdi Sambo, Iya. Pak Kapolres Jakarta Selatan. Kan alhamdulillah sekarang bintang Alhamdulillah. 1. Subhanallah. Kan? Ada lagi sekarang di Bareskrim. Dia udah masuk. Tenang aja, jadi mbaknya mesti pakai ayatnya gini mbak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan lihat murkanya Allah, tapi yang dilihat rahmatnya. Yang kertas putih ya Pak Haji, bukan yang titik ya. Iya, ini kita yang lihat titik. Duh, kenapa ya gue kena
Nanti gue nggak, ucapan adalah doa. Jadi saya suuzon sama Allah itu ya Pak Haji ya. Iya, jangan Mbak. Tenang aja. Rahmatku lebih besar daripada Saya takut murka. gak Allah ampunkan Pak Haji walaupun ibu saya sudah maafkan. Kan mbaknya nanti bisa kirim itu sedekah subuh. Saya sedekah subuh 100.000 buat mama saya. Alhamdulillah. Saya sedekah sering, 100.000 Pak Haji, buat saya. Jadi mbaknya sedekah subuh tiap hari 2, buat mama 1, buat mbaknya 1. Insya Allah, Nanti Pak kan Haji. nyampe tuh dikubur. Nanti Alhamdulillah nyampe. sedekah Jumat saya niatkan untuk orang tua saya selalu Pak Haji. Kalau sedekah juga saya sejak ibu saya nggak ada, saya bilang sama Allah, atas nama sedekah saya selalu niatkan untuk ibu dan ayah saya. Gitu. Iya, sedekah mama 100.000, ayah 100.000, mbaknya 100.000. Berarti kan 300.000 tuh sehari. Kali 30 hari 9 juta. Siap. Nggak apa-apa. Insya Yang Allah Pak penting Haji kan. saya kerjakan. Iya. Siap Pak Haji. Mungkin dari mbaknya berapa bersaudara? Saya yang kandung 4 Pak Haji. Anak kandung. Ya. Nah. Kalau kakak ini kakak angkat saya, jadi dulu tinggal di rumah sama ibu saya, jadi udah kayak anak. Iya, jadi saudara kandung mbaknya berapa ya? 4. Nah, dari saudara kandung, tidak ada satupun saudara kandung mbaknya yang sedekah subuh buat papahnya, mamahnya. Nggak ada, cuman mbaknya doang. Kalau Jumat ada Pak Haji, kakak saya Jumat. Iya, tapi kan sedekah Subuh nggak subuh ada. kalau bisa jangan bolong. Siap. Coba. 30 hari Pak Haji. Iya. Insya Allah Pak Haji. Mbak, kalau mbaknya saya paksa sedekah, buat tabungan mbaknya. Siap Pak Haji. Misalkan mbaknya saya paksa suruh sedekah, itu buat mbaknya. Kenapa? Karena nanti pada saat mbaknya meninggal, suami mbaknya itu nengok kuburan mbaknya setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Udah gitu nggak ada lagi. Hah? Udah gitu nggak ada lagi ya Pak Haji. Iya. Yang repot nih kalau kita meninggal, alhamdulillah ini agak nggak waras dikit. Suami kita kegoda sama wanita lain. Iya. Terus dia mau ziarah ke makamnya. Apa gak dia marah? Cemburu. Iya. Makanya kita sedekah masing-masing. Jangan, Pak Haji, suami saya kan udah sedekah, apa saya sedekah? Oh goblok. Masing-masing loh sedekah. Kan kita kalau kita meninggal, nggak mungkin dia setiap hari nengok kuburan kita. Nah, jadi mbaknya paksain. Insya Allah. Karena mbaknya, papahnya meninggal, mbaknya usia berapa? 10 Pak Haji. 10 tahun. Siap. Sampai hari ini belum bangkit. Iya. Masih di dalam kubur. Kita nggak tahu. Iya. Apakah sisa kubur atau enggak, kita nggak tahu. Alhamdulillah. Nah, mendingan kita yang masih sehat ini maksain sedekah subuh. Buat apa? Buat tabungan di kubur. Betul. Betul lagi. Pak Haji. Karena ada ayatnya di Al-Quran. Jadi kalau nanti kita manusia sudah di alam kubur, itu yang dijeritkan utama oleh mereka adalah pengen hidup barang sehari saja untuk apa? Bersedekah. Untuk bersedekah, bukan untuk sholat, untuk ngaji, untuk Bersedekah. yang lain-lain, untuk haji enggak, untuk sedekah. Karena di kubur dia tahu faedah manfaat yang dia peroleh di alam kubur. Maka yang diteriakkan, beri waktu ya Allah saya sehari saja, sehari sejam, sedetik saja untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Makanya sedekah maksa, Mbak. Siap. Insya Allah Pak Haji. Iya, jadi orang kan gilo apa-apa sih sedekah subuh dipaksa. Buat elu bos, emang buat gue buat tabungan di kubur. Sedekah Jumat barokah paksa. Tapi nggak taunya rata-rata orang yang sedekah di subuh, sedekah Jumat barokah ada aja rezekinya. Nah itu makanya saya mbaknya mau pulang dari sini paling lama 99 hari. Mbaknya udah ketemu jodohnya. Amin. Saya maunya kriterianya 5. Ganteng, Amin. sayang, Amin. punya pekerjaan tetap, Amin. penghasilan tetap. Ini yang terakhir harus ngaceng. Kenapa harus ngaceng Pak Haji? Nanti kalau nggak ngaceng nggak enak dimasukin meleot. Saya maunya ngaceng. Ya. Harus bisa. Ada lagi? Sedekah subuh itu caranya gimana Pak Haji? Transfer ke sini. Oh, tiap Tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, subuh sebulan atau sekali. gimana Pak Haji?
Dari abis asar nih sekarang sampai ntar jam 00. Oh, dari habis asar sampai jam 00. Iya, buat sedekah besok pagi. Oh, saya nanti info ke admin atau nggak Iya usah? Kak, nggak usah. Sedekah 30 banyak, hari ya, kirim Pak Haji? buktinya ya. Bukti sedekahnya dikirim. Oh, dikirim. Ya, ke Insya Allah, Bu Pak Haji. Ai. Bu, saya sedekah subuh. Perintah Pak Terus Haji begitu. gitu ya. Iya. Siap. Herannya mbaknya pas lagi acara kantor, mbaknya lagi tugas kantor, ada cowok ganteng, cocok, sejalan, sepaham. Amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya maunya keretanya 5. Amin. Gantengnya harus ada, sayangnya harus ada, Amin, ya Allah. pekerjaan tetap harus ada, Amin. punya penghasilan tetap harus ada. Dan yang terakhir, harus ngaceng. Harus ngaceng. Minta yang baik juga Pak Haji. Yang baik Iya, orang. tapi kalau nggak ngaceng gimana? Harus Siap. ngaceng. Pak Haji, saya usia udah 45, nggak penting ngaceng. Harus buat mainan, iseng-iseng. Siap. Ada lagi? Ada Pak Haji. Apa? Saya kan waktu itu kerja sama kakak sepupu nih Pak Haji, laki-laki beliau. Sebenarnya saya kerja di NGO luar waktu itu. Dia minta ya gabung sama udah aja, dia bilang pindah ke, dia bikin perusahaan baru sama temennya. Gaji saya dia tambahin waktu itu lebih gede Pak Haji. Saya iyain. Di tengah jalan, nggak sampai tengah jalan sih, kayaknya baru beberapa bulan doang itu saya yang digaji full. Tengah jalan dia bilang dia nggak sanggup gaji, dia bayar gaji saya setengah. Saya 5 tahun di sana bodohnya, saya nggak keluar. Jadi selama 5 tahun itu saya cuma terima gaji setengah lagi, hampir 5 tahun itu saya terima gaji setengah. Sampai sekarang tuh belum dia bayar Pak Haji. Mau lebaran ini saya chat dia, saya minta hak saya, dia malah marah. Jadi dia kan anaknya adik ibu, jadi pas kita sowan ke sana lebaran, dia udah mulai nggak enak mukanya, jadi dia marah ke saya. Sementara gaji saya di dia tuh lumayan nilainya Pak Haji, mungkin 300 ada kali Pak Haji. Mbak, gede hajat apa gede jengkel? Sayanya Pak Haji. Ya, gede hajat kan? Siap. Ya, gede udah itu Haji. jangan ditagih. Oh, nggak usah ya Pak Haji ya? Nggak usah. 10 kali lipat, bahkan 100 kali Amin. lipat. Jadi dapat suami ganteng, sayang, punya pekerjaan, anak semata wayang, kaya rakyat tajir melintir, nggak punya orang tua. Jadi mbaknya nggak ngabdi sama mertua. Iya, saya sampai kemarin karena dia berubah ke saya sama juga ke kakak-kakak lain, saya bilang, saya pernah dengar Pak Haji bilang, jangan di YouTube saya nonton, jangan nagih ditagih. hutang. Terus saya bilang, kayaknya udah deh sekali ini dia, saya nggak akan nagih lagi, terserah dia, urusan dia sama Jangan Allah. ditagih plus jangan diingat-ingat. Oh, siap Pak Haji. Nanti Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Saya nyewa tanah 5 kapling. Tanah yang saya sewa harusnya kan saya tanam, saya panen rumputnya. Ini saya yang nanam, yang manen orang lain. Tapi kita legowo lapang dada. Alhamdulillah Allah ganti berapa? 50 hektar. 50 hektar. Dan yang saya sewa itu tanahnya ngampar. Tapi 50 hektar saya pagar panel keliling. Masalahnya kan saya nggak ada duit Pak Haji. Nanti pulang dari sini pasti ada duit. Siap. Yakinin itu. Nanti pulang dari sini pasti. Ini saya panggil anak yatim. Sayang, sini. Kamu ngimpi gak besok Pak Haji berangkatin umroh? Kan saya mau berangkatin 60. Kamu ngimpi gak saya berangkatin umroh kepilih? Nggak ngimpi. Karena dia anak orang miskin. Bahkan waktu dia bikin surat izin aja, lurahnya belum umroh. Dianya udah mau berangkat umroh. Bayangin, anaknya kecil, umur 7 tahun, besok umroh. 60 anak yatim umroh. Waktu saya suruh ngirim surat izin, lurahnya belum umroh. Sampai lurahnya nangis. Ya Allah nak, kamu udah mau umroh. Bapak ngurusin dunia, sampai hari ini bapak belum umroh. Padahal duit bapak sama duit kamu banyakkan duit bapak. Dianya miskin. Dianya miskin, 7 bersaudara. Anak kecil umur 7 tahun. Jadi mbaknya tenang aja. Jadi malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa.
Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih duit 3 miliar nggak bisa? Siap. Pasti bisa. Pasti bisa. Nggak ada nggak bisa. Pasti bisa. Begitu. Soalnya kalau saya lihat ngikutin YouTube Pak Haji sama di TikTok itu kan bangun jam 12, Bangun jam 00. iya, mandi, tahajud, salat ngaji 12 juz. Sementara saya kan paginya harus ngantor, Pak. Jangan kerjain dulu itu. Kerjain dulu sholat taubat. Salat taubat. Berapa kali? Dari maghrib sampai isya 18. Siap, insyaallah. Dari maghrib sampai isya 18 ya Pak Haji? Ya, sedekah subuh jangan bolong. Insyaallah. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Itu dulu dipraktek. Jumat Barokah kirim ke sini juga Pak Haji? Hah? Jumat Barokah kirim ke sini? Kesini. Insyaallah Pak Haji. Jumat Barokah 1 juta. Insyaallah. Terus Baik, apa lagi? Mbak. Mbaknya apa? Mau tanya apa? Hah? Lagi demam nggak bisa mikir. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu sini tempatnya, ya kan? Banyak yang penting udah tahu. Banyak kok Mbak. Pak Haji, saya. Iya. Saya tahu dari kakak saya malah Pak Haji. Apa? Saya tahu YouTube Pak Haji malah dari kakak saya. Oh, Mbaknya yang nonton. Awalnya yang nemuin. Nah, kita udah dari tahun lalu sebenarnya Pak Haji. Nggak apa-apa. Nanti Mbaknya praktekin. Banyak kok di sini. Saya udah ngerjain yang daun pandan. Yang ngasih duit ke saya, kakak saya Pak Haji. Sampai nanti Mbak yang habis nih duit. Mbak, sering Pak Haji saya dikasih 10 juta dikasih sama kakak saya. Saya bilang, wah nanti Mbak yang habis aku gituin Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi dulu Mbaknya dari secaba apa dari secapa? Secapa. Sekolah calon perwira. Oh, dari sarjana. Oh iya. Manjur Mbak. Manjur. Salah, Kita Pak. punya tamu sekarang kolonel perempuan angkatan darat. Dulu Dan Ramil Jatinegara, perempuan satu-satunya Dan Ramil perempuan. Sekarang Pak udah kolonel di Kemhan. Tetangga. Paksain. Jadi itu Pak Haji saya ngerasa kok jalan saya susah gitu loh Enggak, Pak kan Haji. banyak belum praktekin ilmu RDAY. Ya saya nyalahin karena saya durhaka ke ibu itu tadi Pak Haji kayak Enggak. Kan saya kerja. rahmatku Iya Pak. lebih besar daripada murkaku. Jadi Iya. murka sama Allah, istilahnya kita murka sama orang tua itu kecil, rahmat Allah lebih gede. Lebih luas ya Pak Haji. Murka sama orang tua kecil, rahmat Allah lebih gede. Kan nanti praktekin. Insya Allah Pak Haji. Jadi Kemarin itu saya beli rumah karena kan ibu saya bilang kamu beli rumah di sini sama kita waktu itu di daerah Parung Panjang belakang BSD Pak Haji. Saya ambil lah karena waktu itu kan gaji saya lumayan ya yang sama kakak sepupu. Tapi ternyata nggak dibayar. Saya pakai uang mbak saya sampai sekarang belum diganti. nanti Allah yang ganti. Milih Allah yang ganti atau dia yang ganti? Allah lah. Kalau Iya, Allah kan itu Pak Haji saya bilang kok rezeki saya kehalang apa karena enggak ada terhalang. Alhamdulillah, Justru enggak. Nanti Allah ganti. saya Pak Haji. Nanti Allah ganti. Mbaknya jangan takut. Insyaallah. Mbaknya jangan lihat diri Mbak, lihat presiden kita yang sekarang Pak Prabowo. Dia dihujat, habis. Jadi wakil presiden gagal. Jadi presiden lagi sama Hatta Rajasa gagal. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga gagal. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Gibran. Jadi. Masa dia terkabul kita enggak? Kita enggak separah dia. Dia luar biasa perjuangannya. Jadi mbaknya pasti. Amin. Insyaallah. Oke? Jadi saya simpulkan nih Pak Haji, saya sholat taubat dari maghrib ke isya 18 kali 2 ya Pak Haji. Sedekah Jumat 1 juta, sedekah subuh 300 niatkan untuk ayah, ibu sama diri saya selama 30 hari. Kemudian apa tadi Mbak? Sedekah Jumat Barokah. Sedekah Jumat Barokah 1 juta kan Pak Haji. Sama nggak boleh ada sifat 8. Tadi yang dari 18 kan ada 5 sifat yang Iya. mbaknya dominan. Banyak sebenarnya Pak Haji. 5 dulu aja yang greget. Iya, Nanti Pak kan Haji. bertahap. Ya, Ya kan? itu nggak boleh ada. Ya nggak boleh ada.
Terus yang Pak Haji bilang tadi, dikali 500 kali 12. Ya, makanan favorit mbaknya apa? Misalkan nilainya bakso kumis 2, 10.000, 10.000 berarti 20.000. Kacang 5.000, teh botol 5.000 berarti 30.000 kan? 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Misalkan mbaknya suka makan padang, nasi tunjang, nasi rendang, nasi opor, apa ayam gulai. Misalkan mbaknya sukanya KFC. Berapa KFC? 48.000 satu paket, 48.000 kali 500 anak yatim kali 12. Apa makanan favorit mbaknya? Bebas. Kali jumlah anak yatim kan. Nanti jodohnya datang. Rumahnya Pak Haji? Otomatis satu paket. Laki-laki plus rumahnya plus mobilnya plus punya pabrik. Jadi di hari tuanya mbaknya yang ngelola tuh pabrik. Enak, kontrol doang, duit datang. Siapa Haji? Minta doanya Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Harus bisa. Harus Dan bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Ada lagi? Ada lagi nggak Mbak? Udah. Tinggal praktek ya. Insya Allah Pak Haji. Sip, terkabul. Ganteng. Harus yang ganteng. Si ganteng. Si ganteng. Ya, terganteng. Ya. Kita doain Pak Haji. Iya dong. Tuh, yang jatuh apa? Yuk, mbaknya sampai ketemu lagi. Insya Allah. Naik AKBP. Naik AKBP. Naik AKBP. Itu apa yang jatuh tuh? Ini dikasih Pak Haji. Iya dong. Uang centong sama uang bibit buat manggil. Terkabul ya. Tahun ini harus AKBP. Tahun ini harus AKBP. Tahun depan Kombes. Iya, kan Kapolsek Megamendung hajatnya baru terkabul ya, baru kemarin ya. Ternya terbit ya. Ternya terbit. Jadi Kapolsek Megamendung. Ya. Oke. Iya dong, terkabul ya. Sip. Ya. Ya. Iya dong. Si ganteng. Ya. 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 Yuk, duduk. Selamat sore. Tinggal di mana sini duduknya? Tinggal di mana? Tinggal di Serang. Oh iya, yang sedekah 10 juta siapa? Saya. Ibu. Iya. Apa pekerjaan sehari-harinya? Saya nggak kerja. Saya nggak kerja. Kebetulan saya lagi vakum dulu, lagi pengen ini sih tadinya apa namanya? Terangin dulu Pak, saya mau ke Thailand. Ibu sehari-harinya apa? Nggak kerja. Tadinya saya kerjanya nyanyi. Sekarang udah nggak. Jadi sekarang di rumah. Di rumah. Orang bule. Orang bule. Nah, saya tuh pengen hajatnya tuh supaya dia masuk Islam. Bisa. Ini suami yang keberapa kalau dinikahin? Yang ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Tahu. Coba dihitung. Satu, dua, keempat. Keempat. Sip. Ya. Tepuk tangan dong. Bos, terangin dulu Bos. Siap. 1 sampai 3. Ya. Iya ya, keempat ya. Udah tiga kali cerai. Keempat atau kelima? Keempat. Lupa yang keempat. Keempat. Ibunya apanya? Ini teteh kandung Oh, saya. teteh. Iya. Teteh kandung. Teteh kandung. Ya. Saya ngisi sebentar sambil nunggu Ya. Pak Haji. Jadi inti ilmu yang disampaikan Pak Haji, ilmu RDAY itu adalah supaya hajat kita cepat terkabul, kuncinya harus bikin takjub Allah. Kunci utamanya. Ya. Karena kalau kita lakukan sesuatu yang Allah takjub, maka Allah akan berikan sesuatu yang kita juga wah gitu. Ternyata begitu. Nah, cara bikin takjub Allah itu ada 2. Yang pertama adalah
sedekah ekstrim, yang kedua ibadah ekstrim. Semuanya harus serba ekstrim karena hajatnya juga ekstrim. Yang mau digait adalah ekstrim. Bule Iya. dari Australia. Australia. Iya. Australia. Saya udah lama juga kan kenal beliau, Oh, udah udah lama. dari tahun 2016. Ya. Jadi ada 3 poin nanti yang pasti akan diulang lagi, biar diulang lagi sama Mbak Ji. Iya. 3 poin yang harus tidak boleh ada di diri kita dan harus kita jalanin. Yang pertama dan utama itu adalah kita harus menerima takdir Allah pada saat sekarang ini. Kadang kan berat ya. Menerima dengan lapang dada, dengan legowo apa yang telah Allah tetapkan saat sekarang ini. Sementara Australinya belum digapai, kita terima dulu. Mungkin ada rencana lain dari Allah. Tapi sudah nikah sama Australia. Oh belum. Oh, belum, baru kenalan. Justru ini mau nikah ini saya juga mau apa namanya? Nego. Bukan. Ini saya mau ke Australia. Mau ke Australia, iya mau ketemu sama beliau, ya. Dia sih kepengen nikah, nah cuman kan saya bilang kalau nikah di sini kan Harus masuk Islam. harus masuk Islam. Kalau beda agama kan nggak boleh kan. Di sana boleh. Kalau di sana kan bebas. Ya. Kalau nikah di sana, Berarti sudah di depan mata dong iya hajatnya. kalau nikah di sana kan ini, kalau di sini harus. Iya. Makanya saya bilang saya kepengen supaya dia tuh nurut, mau masuk Nanti Islam. ada ilmunya dari Pak Haji. Pasti bisa. Yang pertama tadi itu ya, harus menerima takdir dan ketetapan Allah saat ini dalam rangka apa? Agar kita tidak menyalahkan satu diri kita sendiri. Kok saya harus gonta-ganti terus, harapkan apa ya? Enggak. Tidak boleh disalahkan diri kita. Juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita jadi begini gara-gara lu, Ya. gara-gara lu, gara-gara kamu, gara-gara apa? Siap. Itu gara-gara lu, gara-gara siap. Tapi kenapa ini tidak boleh? Karena kalau kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, menyalahkan saudara, menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya pasti akan menyalahkan Allah. Allah kok begini ya? Begitu. Itu juga saya apa namanya, selama ini tuh saya kan udah pernah 3 kali nikah ya, terus 3 kali juga cerai. Saya suka nerima aja sih, saya bilang ya mungkin udah jodoh saya kali, takdir Sama saya gitu. kali, iya. Iya. Seperti itu, harus nikah berkali-kali. Padahal kan kalau dari awal sih ya, siapa sih yang mau nikah sampai berkali-kali? Pasti maunya tuh 1 kali udah sampai kakek nenek gitu ya, pengennya tuh bener gitu. Ya. Emang berhubung jodohnya pendek-pendek cuma di situ ya, udah. Sudah gitu. jalanin ya. Jalanin Sudah aja. menerima takdir Allah. Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah, Allah mengancam kita, barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak menerima takdir dan ketetapanku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Kan berat kalau begitu. Yang kedua, agar hajat kita ini terkabul, kita harus menjaga diri dari sifat hati yang tidak baik. Kalau Ya. bahasa Pak Haji, hati yang busuk. Kenapa itu harus kita jaga? Karena kata Nabi, di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baik seluruhnya.
seluruh tubuh kita jadi baik. Energinya berarti energi positif. Sehingga kita bisa narik positif-positif yang ada di alam raya ini mendekat kepada kita. Yang ilmu Pak Haji katanya bisa uang yang mengejar kita. Apa caranya? Ya kita jaga hati kita biar positif. Tapi kata Nabi, kalau sebaliknya, kalau dia itu busuk, maka rusak seluruh anggota tubuh ini. Rusak dalam arti apa? Dalam arti energinya negatif. Kalau energinya negatif, udah rezeki juga jauh, saudara juga menjauh, teman juga menjauh, karena negatif. Kenapa ini harus dijaga? Kata Allah, kalau ingin rezekimu, hartamu dilipat gandakan oleh Allah dan diperbanyak juga anak. Kalau anak diperbanyak, kata Allah, Allah akan memperbanyak. Bahasa Al-Qur'annya adalah wayumtidkum bi amwalin wal banin. Jadi Allah akan memperbanyak, melipat gandakan harta dan anak. Kalau anak berarti pasti nikah. Caranya apa? Kata Allah di surat Nuh 10, 11, 12. Caranya adalah mohon ampunlah kepadaku. Mohon ampunlah kepada Allah. Fakul tustaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Niscaya, kata Allah, akan aku lipat gandakan, akan aku tambah harta dan anak. Amin. Ya, Caranya bagaimana? Agar itu dilipat gandakan Allah itu harus, tidak boleh ada, harus bersih dari formula 18 Pak Haji. Jadi sifat busuknya itu diformulakan ke 18 sifat itu. Negatif tadi itu banyak sebetulnya, tapi dirangkumlah oleh Pak Haji dengan sifat 18. Itu saja sudah berat katanya. Ya, jadi sifat 18 itu betul-betul harus kita hindarkan. Kenapa? Kalau itu kita hindarkan, kata Allah tadi itu akan dilipat gandakan harta dan diperbanyak anak kita. Caranya bagaimana kita untuk menghilangkan sifat 18 itu? Yang pertama, dengan cara tadi diperintahkan Allah untuk mohon ampun. Menghapus sifat 18, sifat-sifat negatif. Mohon ampun. Mohon ampunnya dengan cara sholat. Sholat, tobat. 18 itu dijalankan, dilaksanakan antara maghrib sampai isya. 18 cukup. 1 jam, 1,5 jam cukup, longgar 18. Tapi dari sifat 18 itu pasti ada sifat yang dominan di hati, Ibu. Coba lihat ada gambarnya gak? Ada. Coba lihat di itu. dari sifat 18 itu kira-kira 5 saja yang dominan, apa yang disandang oleh Ibu? Mikir. Ya, Iya, bisa jadi. mikir. Apa Bu? Mikir. Komen. Terus suka jutek terus ya. Apalagi Enggak, saya Enggak. Ini nanti kalau ibu Saya- kawin sama bule, suami yang keberapa? keempat. Keempat. Iya, Suami yang pertama anaknya berapa? enggak punya. Suami yang kedua? Enggak ada, semua enggak ada. Suami yang ketiga? Enggak ada. Wah, berarti alat kelamin ibu masih ori dong. Berarti alat kelamin ibu pulang dong. Alhamdulillah. Makanya saya pengen nikah lagi nih, pengen punya keturunan gitu Bisa dari bule. lah. Tapi ya bule itu harus masuk Islam dulu lah. Ya. Selama ini kan dia orang yang
penganut ateis lah, nggak percaya Tuhan gitu. Ya, bisa Jadi lah. supaya dia percaya adanya Tuhan. Kadang-kadang saya juga sama dia pernah Ngaceng nggak Bu kalau saya boleh tahu? Siapa? Bulenya ngaceng nggak? ya nggak tahu. Harus diperiksa. Kalau dia masih kepengen kawin berarti masih ngaceng. Oh, masih ngaceng. Mm-mm. Jadi udah, Bu belum pernah ketemu? udah tua, udah pernah ketemu, Udah pernah ketemu. udah tua. Terus terang aja dia udah. Makanya saya nggak salah ya nanya. Ibu masih ngaceng nggak? Karena ibu belum ngomong Udah bulenya udah tua. Tapi saya udah neropong kok nih bulenya udah kadaluarsa. Mm-mm. Makanya saya tanya masih ngaceng nggak? Kalau dia ngajak ini kan berarti masih. Heeh, gitu. Iya, dia kalau saya kan orangnya kan nggak mandang rupa lah orangnya ya. Mau dia tua. Kalau nggak ngaceng nggak apa-apa. Ibu mau? Nggak apa-apa lah, saya juga udah tua kok. Oh, Saya juga udah males ibaratnya apa ya. Yang penting ada teman hidup untuk masa nanti lah Ya. gitu. Ada teman untuk hidup untuk masa tua gitu. Gampang Bu. Ibu tinggal nggak boleh punya sifat busuk di hati ibu. Nanti dia mau masuk Islam. Sifat busuk tuh apa? Ibu kepancing jengkel sama orang yang dekat sama ibu atau sama mantannya ibu. Jadi ibu nggak boleh ingat kekurangannya dari yang ada sekitar ibu sama mantan. Udah nanti ibu kawin sama dia. Ibu tahu RDI dari mana? Ini teteh saya udah duluan, udah berapa kali kesini? Udah 5 kali. Saya udah 1 tahun.